Dibantu dengan perlonggaan, kayaknya kurang tepat ya jawabannya. Maksudnya apa ini? Mungkin tadi bisa dijelaskan dengan video. Tadi kan ada videonya tuh. Nah, dibentuknya draw point dulu di zona ekstraksi, terus habis itu ada kegiatan peledakan, terus batuannya ambruk akibat ada peledakan itu karena si bijinya sudah diambil di daerah draw point. Selanjutnya apa lagi tuh yang terjadi? Coba tampilkan videonya dulu. Block caving is a large-scale mining extraction level is developed where ore will be extracted out of that production. Substantial rock bolts. Sebelumnya. The drilling is crucial. Block caving. Rock is loaded points and can be dumped into ore passes connected to a haulage level. Sebelumnya. Nah nih, oke, stop di sini. Stress and gravity. Oke ya, di sini kan zona ekstraksi pada bagian bawah ini ya. Ini ada namanya zona ekstraksi, saya kasih warna merah aja ya. Jadi pada bagian level bawah sini ini adalah zona ekstraksi. Jadi di dalam pembuatan block caving itu pasti zona ekstraksi dulu yang dibangun ya. Sehingga nanti kalau sudah semuanya zona ekstraksi terhubung ya dengan panel-panelnya, untuk selanjutnya adalah membangun atau membuat draw point. Jadi draw point ini seperti ini, huruf Y ini. Ini adalah fungsinya itu nanti adalah yang pertama untuk menyalurkan biji ke daerah draw point itu. Nah, untuk membuat draw point ini dilakukanlah kegiatan peledakan. Kegiatan peledakan di awal itu akan menghancurkan batuan ya, ore-nya pada bagian atas dengan radius tertentu. Ya, jadi kalau saya gambar ini, saya ilustrasikan dia ini akan hancur pada bagian batas ini aja. Ini ke bawah dia akan hancur. Jadi pada daerah ini akan hancur batuannya. Nah, batuan ore-nya yang sudah hancur ini untuk selanjutnya nanti diambil di draw point ini. Ya, diambil pada daerah draw point ini secara satu persatu ya. Sehingga menyebabkan di sini akan ada muncul rongga nih pada bagian atas ini. Ya. Di sini akan ada muncul rongga. Nah, kalau misalnya rongganya ukurannya terlalu besar, ya, dimensinya terlalu besar, maka di sini menyebabkan si batuan-batuan di atasnya ini akan mulai adanya rekan-rekan yang muncul di sini, di atasnya ini. Ya, jadi ini ada rekan-rekan yang akan muncul pada bagian atas ini. Nanti dia akan secara satu persatu dia akan jatuh terus gitu. Nah, ini secara simultan terus-menerus continuous ke atas gitu. Jadi kegiatan peledakan hanya dilakukan sekali aja pada daerah zona ekstraksi ini aja nih, di atas dari zona ekstraksi untuk membuat draw point-nya. Sisanya itu adalah memanfaatkan gaya gravitasi. Ya, begitu maksudnya. Oke. Tadi pertanyaan Iskandar bagaimana, Saudara Iskandar? Iya Pak, saya pahami Pak. Oke, terus pertanyaan Rehan tadi mengenai ventilasi. Kenapa dia tidak sekompleks dengan metode penambangan yang lain, misalnya metode cut and fill gitu? Metode sub level caving gitu, kenapa dia tidak kompleks gitu? Ya Bang, Pak, mohon Ya. maaf, ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Rehan. Ya. Jadi apa perbedaannya sistem ventilasi dari block caving dengan metode lainnya itu
karena apa? Dia lebih kompleks itu karena di dalam metode block caving itu tidak terlalu menggunakan atau membutuhkan udara yang lebih, karena di dalamnya itu yang bekerja itu alat mekanisme yang digunakan, Pak. Jadi dia tidak terlalu membutuhkan udara yang lebih, beda dengan metode tambang bawah tanah lainnya. Seperti itu, Pak, kira-kira. Ya, semua metode penambangan pasti menggunakan alat mekanis semua ya. Sekarang nggak ada lagi yang konvensional gitu. Ini pertanyaannya ini kenapa bisa lebih kompleks gitu? Lebih tidak kompleks nih kalau di metode penambangan block caving ini. Kalau metode penambangan yang lain yang sebelumnya kita diskusikan itu kan apa? Apa yang membedakan kira-kira? Dengan sublevel capping aja, apa yang membedakan dengan block caving? Oh, ini Pak, saya ingin menambahkan Pak. Jadi di block caving ini level-level yang dibuat itu tidak terlalu banyak gitu Pak. Oke. Jadi kalau misalnya di sublevel itu kan di samping ore-nya tuh dibuat lagi meningkat. Kalau di block caving ini kan dia levelnya itu di bawah dari si badan biji semua. Jadi sistem untuk penyaluran udara dari luar ke bawah itu lebih sederhana karena mengalirnya tidak ke atas lagi. Jadi cuma mengalir ke bawah atau secara horizontal juga. Oke. Ventilasinya kenapa tidaklah kompleks? Karena dia hanya membuat levelnya untuk zona ekstraksi pada bagian bawah biji aja. Tapi kalau misalnya dia metode sublevel caving, itu kan ada level-level ke atasnya kan. Nah, sehingga itu nanti ada perencanaan khusus lagi gitu untuk sistem ventilasinya di setiap levelnya. Ya, itu yang membedakan ya. Kenapa dia lebih simpel kalau metode block caving ini. Oke. Sesi yang pertama sudah. Terus sesi yang kedua. Saya Pak, mau bertanya Pak. Rijal. M. Rijal dari kelompok 3 Pak. Oke. Untuk kali ini alat-alat apa saja yang digunakan? Mungkin itu Pak. Oke. Terus yang berikutnya. Saya persilakan. Saya, Pak. Irfan. Ya, Pak. Oke, kelompok. Saya mau nanya di slide ke-7, Pak. Ya, slide ke-7. Bisa ditampilkan kelompok 10. Slide ke-7. Irfan kelompok berapa ya? Kelompok 8, Pak. Kelompok 8. Ya. Maju lagi ya, 8 maksudnya, yang sistem itu. Nah ini kan di block caving kan ada 3 sistem ini ya. Block cave awal, slasher, sama rubber tire. Nah untuk yang akan saya tanyakan itu untuk pengaplikasiannya di tambang sendiri, untuk block caving ini, dia itu hanya menggunakan satu tok untuk sistemnya dari salah satu ini, atau bisa dikombinasikan tiga-tiganya. Itu aja sih mohon penjelasannya. Oke. Terima kasih Irfan. Oke, selanjutnya. Ya Pak. Saya persilakan. Assalamualaikum Pak, saya Kasbila. kedengaran nggak Pak?
Kedengaran ya? Ya, saya Kasbila dari Kelompok kelompok 12, Pak. kelompok 12, oke. Yang saya tanyakan sih anu aja sih, Pak. Metode ini bisa digabungkan dengan metode penambangan terbuka atau open pit lainnya, Pak. Itu aja mungkin, Pak. Terima kasih, Pak ya. Oke ya, di sesi kedua, ini pertanyaan M. Rizal tadi dari kelompok 3. Ini kira-kira dengan metode block caving ini, alat apa yang digunakan? Terus yang kedua, pertanyaan Irfan dari kelompok 8, di block caving ini ada 3 sistem nih. Ya, 3 sistem. Nanti tolong dijelaskan ini ya, mengenai sistem block cave awal, terus sistem slasher, sistem rubber tire. Lalu yang terakhir ada pertanyaan Kasbilah dari kelompok 12. Nah, di metode ini kira-kira apakah bisa nih dikombinasikan dengan metode tambang terbuka? Oke, saya persilakan kelompok. Silakan kelompok 10. Izin menjawab, Pak. Di situ kan pertanyaannya apakah bisa kalau misalnya dari metode pertambangan terbuka itu digabungkan dengan metode block caving. Kalau menurut yang saya tahu itu bisa, karena kenapa? Metode open pit itu kan dia mencari badan biji yang ekonomis dengan letaknya. Jadi kalau misalnya tambang terbukanya itu badan bijinya sudah diambil dan masih terdapat badan biji yang dengan kedalaman di bawah yang telah diambil itu bisa dilakukan dengan metode block caving. Tapi dengan keterangan kalau misalnya badan biji ini nilai ekonomisnya itu tidak memenuhi kalau misalnya ditambang dengan metode tambang terbuka. Jadi dia bisa dilaksanakan dengan metode block caving di sisa tambang terbuka tersebut. Seperti itu, Pak. Ini mungkin maksudnya gini, kombinasi ini apakah maksud pertanyaan tadi Kasbila itu secara bersamaan atau salah satu metode penambangan itu selesai dulu atau seperti apa? Halo, Kasbila. Kalau itu bukan dikombinasikan, Pak. Jadi dia penambangan block caving itu setelah apa? Kenapa sinyal tempat kalian ini susah sekali ini? Setelah pertambangan
pertambangan terbuka itu, Pak. Oh, jadi open pit-nya dulu selesai baru bisa dilaksanakan Iya, ini, baru block caving-nya. block caving-nya. Oke. Nggak bisa di jalan apa? Metode ini dijalankan secara bersamaan nggak bisa ya berarti ya? Kalau menurut saya tidak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Oke. Oke, Kasbila, pertanyaan Kasbila bagaimana, Kasbila? Oh, oke oke Pak. Jadi enggak bisa secara bersamaan Pak ya? Nggak bisa berarti. Oh, oke oke. Bersamaan. Siap Pak. Kalau kombinasi maksudnya open pit-nya dulu selesaikan baru apa namanya block caving-nya dilaksanakan bisa. Jadi selesaikan dulu open pit-nya. Seperti di Freeport itu open pit-nya kan sudah selesai ya. Di atas sudah selesai. Ternyata masih ada kemenerusan biji ke bawah sehingga mereka melakukan metode block caving ya. Oke. Terus yang berikutnya alat apa yang digunakan nih? Tadi pertanyaan Rijal. Baik Pak, masuk Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rijal. Ada dua alat yang digunakan. Pertama itu sistem slusher, yang mana menggunakan slusher scrapers untuk unit produksi utama. Dan yang kedua itu adalah sistem rubber thread yang mana menggunakan unit low hold dome atau LHD sebagai unit produksi utama. Maksudnya gimana nih? Alat apa yang digunakan di metode ini? Mohon maaf Pak, jadi ingin menjelaskan apa yang tadi dijelaskan sama Arswendi itu, maksudnya mungkin Pak seperti ini Pak. Untuk di metode block caving ini ada dua alat unit utamanya Pak. Yang pertama itu unit slasher scrapers Pak, yang mana digunakan untuk digunakan pada sistem slasher. Nah, kemudian ada yang kedua itu unit load hold dome Pak, atau LHD, yang mana itu digunakan pada sistem rubber tiret Pak. Jadi kira-kira seperti itu yang saya tangkap tadi Saudara Arswendi Pak. Slasher itu seperti apa sih? Masuk Pak, itu kayak pengeruk Pak. Nah, ada contohnya ya? Slasher itu seperti apa di tambang bawah tanah? Izin share screen ya Pak. Ya, silakan.
Nah, ini Pak, sistem slasher itu seperti ini. Jadi itu bisa dilihat itu kan ada ore-nya. Itu ore-nya itu ditarik nanti masuk ke ini mungkin dikomunikasikan sama loaded car. Jadi slasher-nya itu menarik si ore-nya itu menuju ke ini sistem rel kereta itu Pak. Saya tunjukkan gambar satunya lagi Pak. Nah ini Pak, ini sampang slasher dari dekat. Jadi dia bentuknya seperti ini, seperti pengeruk begitu Pak. Oh, pengeruk. Ada videonya kah? Coba di YouTube, buka di YouTube. Mungkin ada mungkin. Ya Pak. Slasher. Ini harus jelas nih, maksudnya slasher itu seperti apa gitu, operasionalnya seperti apa. Ada enggak? Ada Pak, sebentar lagi loading Pak. What are some of the benefits that the Seeker system has from a maintenance perspective? So, primary deal. Ini mungkin slasher. Bentar. Ini slasher ya. Nah itu yang tadi itu slasher ya. Nah dia menarik seperti ini. Bisa kelihatan tadi, Rek? Videonya? Bisa Pak, bisa. Oke, itu sistem slasher. Terus ada tadi bilangnya rubber tire ya. Jadi sistemnya menggunakan apa LHD, load hold dump. Karena di block caving ini sistem pengambilan itu harus continue ya. Kalau sistem pengambilannya tidak continue itu bisa menyebabkan si material yang terdapat di draw point itu bisa saja dia terkunci gitu. Jadi dia tetap harus dilakukan pengambilan di bagian draw point itu secara kontinu. Jangan sampai ada dia terhenti gitu. Ya. Oke. Terus tadi pertanyaan Irfan nih.
Rijal sudah Jal ya? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, pertanyaan Ivan nih. Pak, izin menjawab. Ya, Jadi pertanyaan Irfan ini masih berlanjutan dengan pertanyaan sebelumnya terkait sistemnya. Jadi yang sebelumnya itu kan ada sistem block cave awal. Block cave awal itu sistem di mana peledakan tadi. Nah, kemudian ada sistem slasher sama sistem rubber tire. Yang mana sistem rubber tire tadi itu menggunakan LHD seperti yang ada di video. Nah, untuk penggunaan keduanya secara bersama-sama itu kalau menurut saya bisa untuk mengefisiensikan proses, kemudian juga meringankan pekerjaan dari alat tersebut. Untuk pengkombinasiannya, kalau menurut saya mungkin seperti ini Pak. Sistem slashernya itu ditaruh di titik drop point. Jadi si ore-nya tadi itu ditarik menggunakan slasher sampai menuju ke persimpangan. Yang mana nanti setelah ore-nya ditarik menuju persimpangan itu nanti langsung diambil lagi menggunakan LHD. Nah, yang mana LHD ini nanti mengantarkan si ore atau bijinya ke crusher atau ke conveyor belt di tambang bawah tanah tersebut, Pak. Jadi maksudnya metodenya bisa kombinasi, bisa juga secara sendiri-sendiri gitu ya maksudnya? Iya, Pak. Irfan? Bagaimana Saudara Irfan? Cukup Pak, jelas. Makasih Reja. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi yang ketiga ya. Sesi yang ketiga. Nah, sesi yang ketiga saya silakan. Sokia, Pak. Ya, Sokia, silakan. Dari kelompok? Dari kelompok 6, Pak. Oke, silakan Sokia. Jadi pertanyaan saya itu ada yang di slide pengertian, itu kan ada bahas tentang gaya gravitasi. Nah, pertanyaan saya itu hubungan dari gaya gravitasi dengan metode penambangan block caving itu sendiri seperti apa? Bisa dijelaskan? Oke. Terus yang berikutnya, pertanyaan ke-8, saya persilakan. Kelompok 4, kelompok 2, kelompok 7 belum ada suaranya ini. Sama kelompok 9. Saya persilakan. Akbar, Pak. Saya. Silakan Akbar. Akbar dari kelompok 11, Pak. 12, Pak. 12. Ya, saya ingin bertanya itu yang di slide 10, Pak.
Oke, tampilkan slide 10, kelompok ini 10. Saya langsung tanya aja ya, Pak. Ya, silakan. Nah, di sini kan terdapat 2 metode draw point. Nah, itu offset herringbone sama strike draw point. Nah, penjelasan dari kedua metode ini seperti apa? Terus jika ada gambarnya itu bentuknya seperti apa? Sudah dijelaskan tadi, Saudara Akbar. Oh. Metode draw point tadi sudah dijelaskan, jika tidak salah. Ya, Pak. Maaf, Pak. Berarti saya lambat masuk memang, Pak. Oh, lambat berarti masuk ya. Ya, Akbar yang mengkonfirmasi saya terlambat masuk ini berarti. Silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, saya Pak. Ya, Rabin silakan. Rabin dari kelompok berapa? Rabin dari kelompok 9, Pak. Kelompok 9, oke. Ya, saya mau bertanya dari penjelasan teman-teman ini, untuk di Indonesia sendiri, khusus di Indonesia dalam block caving ini, apakah sudah diterapkan? Dan jika sudah, sedikit tambahan dari perusahaan terkait, bagaimana keuntungannya Pak? Yang dimana kita lihat block caving ini sendiri kan sepertinya cukup mahal dalam melakukannya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, nanti dijawab ya kelompok 10 ya. Terus penanya terakhir saya persilakan. Penanya terakhir saya persilakan. Saya silakan penanya terakhir. Pak Tommy. Oke, silakan Prana. Yang ada di saya mau tanya, tapi ini sebenarnya niat saya tuh keluar dari diskusi kelompok 10 sih Pak. Maksudnya di akhir nanti mau tanya ke Pak Tommy. Tidak apa-apa Pak, sekalian di sini. Silakan. Sebenarnya maaf ya Pak, ini saya kan di kampus Pak, jadi agak kurang. Nah gini Pak yang saya tanya, kan kelompok 10 ini dia kan kayak dari materi yang Pak Tommy bagikan penutup metode penambangan kan Pak. Nah misalkan Pak, ini ke Pak Tommy ya Pak, saya tanya Pak. Silakan. Misalkan gini Pak, ditemukan ore body yang dia tuh kayak berantakan Pak, istilahnya kayak campuran. Bisa enggak sih Pak kalau dilakukan 2 metode penambangan dalam satu ore body atau lebih gitu Pak? Oh maksudnya ore body-nya itu bentuknya, vein-nya gitu ya, tidak beraturan gitu ya maksudnya? Ya Pak. Dari segi geometrinya. Terus dilakukan sistem block caving seperti ini? Enggak sih Pak, ini lebih kayak dari metode yang room and pillar sampai yang block caving ini Pak. Misalkan dia tuh kayak campur itu Pak, ada yang kemiringannya medium, terus semakin ke bawah nanti dia semakin miring. Nah itu tuh bisa enggak sih Pak dilakukan 2 metode kayak contoh misal room and pillar sama sublevel stopping atau apa gitu Pak. Ini mungkin saya langsung jawab ya, kalau metode block caving ini sifatnya kaku ya. Dia tidak bisa dikombinasikan dengan metode penambangan tambang bawah tanah yang lain. Karena dia kan sistemnya sistem ambrukan, ya.
Kalau kita mau mengkombinasikan dengan metode penambangan yang lain itu tidak bisa. Gitu. Oh, berarti dia benar-benar pure sendiri berarti ya Pak? Pure Asli sendiri sendiri. kalau untuk block caving ini, karena sifat penambangannya ini kaku nih. Oke, Kecuali mungkin ore body-nya, biji-nya tuh ada di tempat yang lain gitu. Misalnya jaraknya 500 meter atau 300 meter, atau 1 kilometer dari ore body yang menggunakan metode block caving. Nah, itu bisa kita menggunakan metode penambangan yang lain. Tapi kalau dilakukan secara bersamaan nggak bisa. Di lokasi yang sama gitu maksud saya. Oh, berarti nggak bisa Pak? Ya. Oke, makasih ya Pak Tommy. Oke. Tenaga jiwa tadi kelompok berapa tuh ya? Kelompok 4 Pak. Kelompok 4. Ya 4 Pak. Oke. Nah ini pertanyaan 2 nih, ada Sokia sama Rabin yang harus dijawab oleh kelompok 10. Saya persilakan dijawab. Ya, baik Pak. Saya akan menjawab dari pertanyaan saudari Sokia tadi Pak. Nah, jadi pertanyaannya itu hubungannya ya Pak ya? Ya, hubungan gaya gravitasi dengan metode block caving ini seperti apa? Oh iya. Nggak usah. Jadi hubungannya itu ya Pak. Jadi yang dijelaskan tadi yang ada di video juga Pak. Itu setelah biji diledakkan itu Pak, itu biasanya itu terdapat rongga di atasnya. Nah, jadi hubungannya gravitasi sama block caving ini itu jatuhnya ore body di atas itu ke bawah menuju draw point. Jadi gravitasi menyebabkan ore-nya jatuh ke bawah Pak. Yang di atas setelah diledakkan di bawahnya itu. Oke, terus itu aja. Jatuh menuju ke draw point Pak. Jadi itu aja. Iya Pak, seperti itu kira-kira. Bagaimana saudari Sokia? Ya Pak, paham Pak. Oke, pertanyaan Rabin tadi. Oke, masuk Pak. Seingat saya sudah jawab nih. Silakan. Izin menjawab Pak. Ya. Pertanyaan dari Rabin tadi kan di Indonesia tersebut itu ada di perusahaan PT Freeport. Jelaskan lagi lebih detailnya. Keuntungannya kan biasanya kan keuntungannya itu tidak terlalu, keuntungannya besar karena tidak mahal, terus tenaga manusia Pak. Teman saya mau nambahkan ini. Terima kasih. Izin menambahkan Pak. Ya silakan Ilma. Ya, jadi dari pertanyaannya itu ada atau tidaknya di Indonesia itu ada. Yang setahu saya itu ada 2 perusahaan. Yang pertama itu tadi Freeport, yang kedua itu ada PT Bumi Sukses Indo di Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, itu untuk keuntungannya itu dia kemungkinannya besar karena kos dari peledakan dan pengeborannya itu sedikit. Kenapa? Karena peledakan itu dilakukan tuh sekali. Hanya sekali, setelah itu seperti yang pertanyaannya Kia tadi, jadi dia kayak memanfaatkan gravitasi lah ibaratnya Pak. Jadi tidak perlu melakukan peledakan kembali secara berkala karena dilakukannya sekali aja. Nah, selain itu untuk metode block caving itu sendiri tadi kan di Privat kan yang tadi dibilang sama Pak Tommy. Kalau Privat itu awalnya dia menggunakan metode open pit. Nah, setelah metode open pit dia melakukan metode underground dengan block caving. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi sama Reza, Pak? Ya Pak, saya ingin menambahkan terkait keuntungan. Di sini keuntungannya itu dari segi keamanannya Pak, terutama di PT Freeport. Saya izin share screen ya Pak.
Sudah terlihat ya, Pak? Sudah. Ya, jadi di ini saya ambil dari PowerPoint di VTP Report. Jadi di VTP Report itu sendiri untuk pelaksanaannya itu udah otomatis. Jadi di sini sudah terlihat itu nih evolusi dari penggunaan alatnya. Jadi di dalam tambang block caving di VTP Report itu alat LHD-nya itu dikendalikan melalui remote control. Jadi untuk tingkat keamanan atau safety-nya itu sangat tinggi untuk pekerjanya. Karena di presentasi kami juga kami sebutkan bahwa mekanisasi pada metode ini tinggi. Karena kalau mungkin untuk kedepannya penggunaan robot memungkinkan di metode ini. Soalnya dari struktur levelnya sendiri tidak terlalu kompleks. Begitu, Pak. Oke, itu aja. Ya, Pak. Oke, jadi di Freeport itu ya, kalau untuk sistem ekstraksi ya, pengambilan si bijinya di draw point itu ada beberapa titik tertentu. Dia menggunakan sistem sistem. Jadi si operatornya itu berada di permukaan, jadi di control room. Terus alatnya itu bergerak di bawah. Jadi ya sistemnya kalau kita kan lagi rame-ramenya drone ya. Jadi ada operator yang menggerakkan drone tersebut ya, naik turun ya, berjalan. Nah, di Freeport juga ada sistem seperti itu, tapi dia untuk peralatan alat angkutnya, load holdernya. Jadi dia pada titik tertentu yang dianggap itu rawan gitu ya. Yang dianggap rawan itu maksudnya mungkin begini, adanya air tanah yang berlebih pada daerah tersebut gitu ya, sehingga tidak bisa manusia masuk kepada lubang di draw point tersebut, maka dia menggunakan peralatan dengan control room di permukaan ya. Oke, untuk sistem block caving sudah selesai. Ini sudah sampai sesi yang ketiga. Terima kasih kawan-kawan di kelompok 10. Ini kita coba lihat ya kembali ke metode sistem block caving ini. Bentar. Itu suara siapa ya? Block caving is a large-scale mining method that allows for huge volumes of rock to be extracted efficiently. Itu pembuatan jalur terowongan akses masuk dari permukaan ke bagian bawah, di mana bagian bawah ini adalah zona ekstraksinya. Ini kita di metode ini selalu membuat ram ya, ram jalan seperti ini. Kalau misalnya posisi badan bijinya ini di bawah, jauh di bawah dari permukaan, otomatis akses masuknya itu adalah dengan menggunakan sistem ram seperti ini, zigzag seperti ini, di mana ram ini dia memiliki gradien tertentu atau kemiringan tertentu ya. Kalau misalnya badan biji ini di mana posisi badan biji ini misalnya posisinya lebih tinggi dari rata-rata permukaan topografinya, bisa saja jalur akses masuknya itu berupa jalan mendatar gitu ya. Nah, kebetulan di video ini badan bijinya kebetulan itu posisinya jauh di bawah, sehingga untuk aksesnya ini adalah dengan membuat ram seperti ini dari atas ke bawah berbentuk zigzag seperti ini. Perlu diingat bahwa kemiringan daripada ram ini diatur sedemikian rupa berapa persen gitu. Itu ada ketetapannya, tergantung daripada kapasitas alat tersebut. Oke, ini saya lanjutkan lagi. Selanjutnya However, adalah membuat the development time before production starts is longer compared to other mining methods. Oke, selanjutnya setelah jalur development ini dibuat dari RAM, selanjutnya adalah dengan cara membuat ini zona-zona ekstraksi ini, level ekstraksi di bawahnya.
Jadi yang pada bagian bawah ini ada level pada bagian bawah ini ada level untuk ekstraksi untuk pengambilan bijinya. Pada bagian atas ini adalah untuk melakukan kegiatan peledakan awal, ya, kegiatan peledakan awal. Nah, material yang sudah diledakkan pada bagian atas ini itu nanti selanjutnya dia akan runtuh ke bawah berdasarkan gaya gravitasi dan nanti material tersebut diambil di daerah draw point. Methods. By drawing rock from the extraction level in the lower part of the mine, a gap is created. Absence of support for the overlying rock mass, together with rock stress and gravity, will cause the rock mass to cave. This minimizes drilling and blasting of ore, but require the ore body to be large enough and the rock conditions to be favorable for natural breakage. To draw the first pieces of rock, to create this gap, the rock mass in the lower part of the ore body needs to be broken down into smaller pieces. To achieve this, an undercut level is developed and blasted. Below, an extraction level is developed, where ore will be extracted throughout the life of that production area. Drawbells are created between undercut and extraction levels and become passages for caved rock. To avoid misfires, accurate drilling is crucial. Material ini turun ke bawah. Substantial rock reinforcement, such as steel arches, sprayed concrete, cable bolts, rock bolts, steel mesh, and straps are usually required due to several factors associated with block caving, including extreme rock stress changes Nah, ini and saya a bilang long tadi, untuk alat angkutnya kita bisa menggunakan, alat gali muatnya bisa menggunakan LHD ini. Jadi kalau misalnya pada daerah tersebut ini misalnya tidak banyak air misalnya di sini, akan akibat adanya aliran air tanah gitu yang muncul ke dalam terowongan ini, bisa saja operatornya secara langsung gitu mengendalikan load hold dam-nya. Tapi kalau misalnya kondisinya buruk, itu bisa saja alat ini sudah terkoneksi dengan sistem kontrol di permukaan. Jadi operator hanya di permukaan gitu. Ya, tidak langsung berada di alatnya ini. Ya, seperti permainan ini seperti permainan PlayStation gitu ya, kita bisa mengatur pergerakan alat tersebut. Oke. long production period. Rock is loaded from the draw points and can be dumped into ore passes connected to a haulage level or directly into a crusher. Selanjutnya nanti akan di crusher. A variety of transportation methods can be employed for transporting ore to surface. Transfer ke The fragmentation of the ore and the crushing requirements are key factors influencing the choice of a method. Nah, ini akibat The adanya extraction of ore will sooner or later cause the surrounding rock to cave, resulting in subsidence on the surface. mengakibatkan adanya penurunan permukaan tanah. Provided the rock breaks successfully Atau biasa disebut and the dengan ore subsidence. can be extracted evenly at desired draw points. Block caving is a high productivity method with low operating cost that allows a high degree of mechanization and capability of automation. Oke, jadi kalau di metode block caving itu biaya kapitalnya, ya, jadi biaya modalnya untuk membangun dari jalur developmentnya sampai ke zona ekstraksi dan zona untuk membuat draw point-nya itu cukup mahal. Ya, kalau kita menggunakan metode block caving, tapi dari segi operasional, ongkos operasionalnya dia lebih rendah. Jadi lebih rendah sistem operasi biaya penambangannya dibandingkan dengan metode penambangan yang lain. Kira-kira begitulah untuk block caving. Dari saya itu mungkin penjelasannya ya terkait metode block caving. Absennya sudah diisi deh di MOS? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau begitu materi karena sudah jam 11 lewat sedikit. Materi untuk block caving saya tutup.
kita akan nanti ketemu dengan topik selanjutnya. Di topik selanjutnya itu nanti kita akan membahas mengenai self-hosting system, ya. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah bisa hadir. Saya tidak tahu nih posisinya apakah lagi tidur, apakah lagi benar-benar memperhatikan materi yang disampaikan oleh kelompok 10. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.